Kecerdasan intelijensi, atau Intelligence Quotient (IQ), sampai sekarang kerap dijadikan dasar untuk menilai kecerdasan seseorang. Skor umum dari tes ini berkisar antara 70 sampai 130. Menurut skala ini, orang yang memiliki skor lebih tinggi dari 145 dianggap jenius. Selama ini, ilmuwan Albert Einstein disebut-sebut sebagai manusia super jenius. Skor nilai Intelligence Quotient IQ Einstein sekitar 160 sampai dengan 190. Ternyata, ada manusia lainnya yang memiliki IQ super jenius. Sekedar diketahui, skor IQ rata-rata manusia berkisar antara 70 hingga 130. Jika seseorang memiliki skor IQ lebih dari 145, mereka dapat digolongkan sebagai jenius. Namun, Einstein sebenarnya bukanlah manusia dengan skor IQ tertinggi di dunia. Sebab, masih ada sejumlah orang yang memiliki skor IQ lebih tinggi darinya. Tercatat, ada beberapa orang yang memiliki IQ super jenius. Berikut daftarnya. Edith Stearns merupakan warga negara Amerika Serikat. Wanita kelahiran 1952 tersebut, merupakan ahli matematika sekaligus investor. Sebelum Edith Stearns lahir, ayahnya yang bernama Aaron Stearns, melakukan eksperimen dengan menyiapkan lingkungan yang sangat komprehensif, untuk menstimulasi perkembangan kognitif anaknya. Aaron Stearns menjulukinya sebagai Edith Experiment, atau Edith Project. Cara kerja proyeknya yaitu, saat Edith di kandungan ibunya, Aaron Stearns selalu mengajaknya mengobrol, dan mendengarkannya musik-musik klasik. Aaron Stearns melakukan hal itu, karena ingin anaknya menjadi seorang yang jenius. Aaron Stearns percaya, bahwa metodenya bisa membuat anaknya menjadi jenius. Benar saja, pada usia 1 tahun, Edith telah dapat berbicara dengan kalimat sempurna. Di usia 5 tahun, Edith telah menyelesaikan membaca ensiklopedi Britania. Dan di usia itu juga, Edith diuji tingkat kecerdasannya. Hasil IQ yang keluar sungguh luar biasa, yaitu di angka 196, sampai dengan 205. Di usia 6 tahun, dia selalu membaca 6 buah buku, dan koran New York Times setiap harinya. Pada usia 12 tahun, Edith sudah terdaftar di perguruan tinggi. Edith mendapatkan gelar BS dalam matematika pada usia 15 tahun, dan menjadi lulusan termuda Florida Atlantic University. Pada usia 16 tahun, dia diberi posisi asisten profesor matematika abstrak, di Michigan State University. Edith Stearns juga pernah tercatat sebagai wakil presiden Departemen Riset dan Pengembangan di IBM. Saat ini, Edith Stearns mengajar matematika dan trigonometri di Michigan State University. Marilyn Vos Savant menempati urutan kedua sebagai manusia dengan skor IQ tertinggi. Marilyn adalah sosok gadis cerdas kelahiran Missouri, tahun 1946. Sewaktu remaja, Marilyn Vos Savant menghabiskan waktunya membantu menjaga toko sang ayah, sambil terus menikmati hobinya menulis dan membaca. Kadang dia menulis artikel, dan mengirimkannya ke koran lokal dengan nama samaran. Dengan alasan, dia tidak ingin namanya diasosiasikan dengan pekerjaannya, yang saat itu dia anggap belum sempurna. Di surat kabar itu, ia menjadi kolumnis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersulit dari para pembaca. Sejak itulah Marilyn Vos Savant mulai terkenal bak selebriti. Apalagi dengan pembawaannya yang outgoing, menyenangkan, dan smart, membuatnya jadi sering diundang ke berbagai talk show. Marilyn menjadi terkenal ketika dia pertama kali memasuki kategori IQ tertinggi Guinness World Records pada tahun 1986, dan bertahan sampai dengan tahun 1989.
Menurut Megatest, yaitu tes yang dirancang untuk mengukur IQ di atas 145, saat dites Marilyn memiliki IQ 228. Saat ini Marilyn Vos Savant bekerja sebagai penulis, kolumnis, sekaligus dosen di Amerika Serikat. Christopher Michael Langan, merupakan seorang anak cerdas yang lahir di San Francisco, tahun 1952. Walaupun tumbuh besar dalam kemiskinan, tetapi tidak melunturkan niat Christopher untuk terus mencintai ilmu pengetahuan. Saking cintanya dengan ilmu pengetahuan, dia sampai rela mengambil cuti sekolah, untuk belajar sendiri berbagai bahasa di dunia, seperti bahasa Latin dan Yunani. Selain itu, dia juga suka terlibat dalam kompetisi sains dan matematika. Saat telah menyelesaikan sekolah menengah atas, Christopher mengikuti tes perguruan tinggi, atau SAT. Karena kejeniusannya, dia berhasil lulus di Reed College University, dan Montana State University. Karena sudah sangat mendalami sains, Christopher menganggap bahwa dia lebih pintar dari profesor yang mengajarinya. Sehingga banyak dari profesor yang tidak menyukainya. Namun, akhirnya Chris harus di-drop out dari kuliah. Hal itu disebabkan karena dia tidak punya uang untuk membiayai pendidikannya. Christopher menjalani kehidupan yang berbeda antara siang dan malam. Dia mengambil peran ganda dalam hidupnya. Siang hari, dia menekuni pekerjaannya di Long Beach. Sementara di malam hari, dia berusaha mengembangkan teori yang dibuatnya. Dia dikenal sebagai orang terpintar di Amerika Serikat. Christopher mengembangkan sebuah teori yang disebut Cognitive Theoretical Model of the Universe, yang pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara pikiran dan kenyataan. Skor IQ Christopher mencapai 190 sampai dengan 210. Para penggemar catur tentu tidak asing dengan sosok Garry Kasparov. Garry Kasparov adalah anak cerdas kelahiran Rusia, yang dianggap sebagai pemain catur terhebat sepanjang masa. Kasparov mulai mempelajari catur saat berusia 6 tahun, dengan langsung dibimbing oleh orang tuanya. Saat itu, dia telah mampu memberikan solusi tentang permainan catur kepada orang tuanya. Di usia 10 tahun, barulah Kasparov mulai berlatih serius di sekolah catur Mikhail Botvinnik. Kasparov langsung dilatih oleh Vladimir Makogonov, yaitu seorang pecatur asal Azerbaijan, yang mesti tidak banyak dikenal di dunia internasional, tetapi amat dihormati di Soviet. Kasparov menjadi juara dunia termuda pada tahun 1985, ketika berusia 22 tahun. Bahkan pada tahun 2003, Kasparov pernah bermain game dengan Imms Deep Blue, yaitu komputer catur super jenius, yang bisa menghitung 100 juta gerakan per detiknya. Dalam pertandingan tersebut, Kasparov mendapat hasil imbang dengan Imms Deep Blue. Kasparov juga pemegang rekor, dengan jumlah kemenangan tertinggi berturut-turut. Kasparov mengumumkan pensiun, pada tanggal 10 Maret tahun 2005. Skor IQ milik Kasparov mencapai 194. Saat ini Kasparov menjalani kehidupannya sebagai seorang politisi, dan menjadi penulis buku. Kim Ung-yong lahir di Korea Selatan, pada tahun 1963. Kim Ung-yong atau si anak ajaib mulai menunjukkan bakat dan kemampuannya, dengan dapat berbicara pada usia 6 bulan. Kemudian pada usia 3 tahun, dia menunjukkan kecerdasan, dan kemampuannya dengan memecahkan masalah persamaan kalkulus yang rumit dengan mudah, dan tanpa masalah.
yang bagi banyak orang, soal tersebut merupakan soal yang sangat sulit dipecahkan. Kemudian ketika dia berusia 4 tahun, ayahnya yang merupakan seorang profesor bernama Kim Susun, mengakui bahwa Kim Ung-yong telah menghafal sekitar 2000 kata, baik dalam bahasa Inggris, maupun dalam bahasa Jerman. Kemudian dalam wawancaranya di televisi Jepang, pada tanggal 2 November tahun 1967, dia menunjukkan kemampuannya dalam berbahasa China, Spanyol, Vietnam, Tagalog, Jerman, Inggris, Jepang, serta Korea. Dia juga berhasil memecahkan soal diferensial yang amat rumit, dan soal integral kalkulus. Hal tersebut membuat banyak orang yang melihatnya terkagum-kagum. Dia juga menulis puisi dalam bahasa Korea dan Cina. Nama Kim Ung-yong kemudian masuk dalam Guinness Book of World Records, dengan gelar manusia dengan IQ tertinggi. Dia mendapatkan skor IQ mencapai 210. Kim Ung yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian, dan mengajar. Sejak tahun 2007, Kim menjadi pengajar di Chungbuk National University, Korea Selatan. Oke geng, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video semua harus tahu selanjutnya. Bye-bye.